Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada sore hari ini alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di Hikmah Ramadan, dan di edisi hari ini 15 Ramadan 1442 Hijriah. Dan tentunya seperti biasa kami akan mengangkat satu tema yang telah kami persiapkan. Kali ini bersama narasumber yang tentunya sangat berkompeten untuk membahas tema kita tentang nuzulul Quran. Ada Kiai Haji Nawawi Denci Al-Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Berkat doanya. Aktivitas tetap berjalan lancar? Sama tidak terasa biasa. Sudah 15 hari. Hari ini kita masuk ke hari ke-15. Tetap semangat tentunya, Ustaz. Makin semangat. Tinggal separuh. Dan pemirsa, tentunya seperti yang saya ungkapkan di awal bahwa kita akan membahas tema tentang nuzulul Quran. Namun terlebih dahulu kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh qori kita, Kemas Haji Abdul Hamid Arifin SH, dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga qari yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin rabbal alamin. Dan pemirsa, tentunya nanti kami dapat mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0711311454 dengan pembahasan tema kami pada hari ini, yakni Nuzulul Quran bersama Ustadz Kiai Haji Nawawi Denci Al-Hafiz. Baik Ustadz, di antara kemuliaan bulan suci Ramadan adalah di mana ada salah satu peristiwa mulia, yakni peristiwa Nuzulul Quran. Nah, ini mungkin di awal Ustadz dapat dijelaskan terlebih dahulu makna dari Nuzulul Quran. Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pecinta Hikmah Ramadan TPRI Sumsel yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita sudah insyaallah sebentar lagi akan menyelesaikan puasa Ramadan kita di hari ke-15 di tahun 1442 Hijriah ini. Dan sore ini kita jumpa dalam Hikmah Ramadan ini dengan tema Nuzulul Quran. Kita ketahui bahwa salah satu keistimewaan dari Ramadan itu adalah dengan adanya peristiwa Nuzulul Quran. Ya. Diperjelas oleh ayat yang tadi dibaca oleh Qari 185 itu, ya, Allah menjelaskan bahwa di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quranul Karim. Ada beberapa ayat yang lain lagi juga menjelaskan, seperti dalam surah Al-Qadar, surah Ad-Dukhan, ada surah Al-Anfal, yang semua ayat-ayat itu mengarah ke bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Tinggal lagi nanti di tanggal berapa itu terjadi perselisihannya berdasarkan ayat-ayat itu. Jadi ini jelas bahwa mulianya Ramadan itu karena adanya Al-Quran. Diturunkan, kalau kitab-kitab yang lain ya tidak di bulan Ramadan diturunkan. Tapi Al-Quran diturunkan Allah pas di bulan Ramadan itu. Jadi menambah kemuliaan Ramadan itu dengan adanya peristiwa Nuzulul Quran. Nuzulul Quran artinya ya malam turunnya Al-Quran, ya. Tadi ayat 185 Al-Baqarah, lalu di surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga itu ya Allah menjelaskan juga, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Jadi kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh barokah. Jadi barokahnya itu ya, saya meneliti kitab-kitab yang wajib untuk kita imani, ya, apakah itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ternyata cuma kitab Al-Quran saja yang Allah kaitkan dengan kata-kata barokah atau mubarak. Ya, banyak-banyak. Kalau kitab-kitab yang lain tidak pernah dikaitkan Allah dengan kata-kata barokah. Salah satunya di dalam surah Shad, surah ke-38, juz yang ke-23, halaman 455, baris yang keempat sebelah kanan, itu bagian atas, ya, ayat 29, itu Allah menjelaskan bahwa tentang Al-Quran ini yang penuh barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Jadi Al-Quran ini, kata Allah, kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW dengan keberkahan. Ya, jadi barokahnya itu yang menambah keistimewaannya Al-Quran itu, ditambah lagi diturunkan kepada bulan suci Ramadan. Jadi tambah barokah, ya, itu ya. Nah, ini nanti akan berkembang, ya, apa itu barokahnya itu. Baik Ustadz, dalam proses Nuzulul Quran sendiri, turunnya Al-Quran ini seperti apa Ustadz? Ya. Apakah berangsur-angsur atau seperti apa? Ya, jadi berdasarkan ayat-ayat tadi yang saya sebutkan, salah satunya juga di surah Al-Anfal ayat 41 itu, yang akhir ayat itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ini para mufassir menafsirkan bahwa ketika pertama kali turunnya Al-Quran itu
kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah ketika terjadinya bertemunya dua pasukan perang di perang Badar itu di bulan Ramadan, hari Jumat 17 Ramadan. Ini mengisyaratkan bahwa pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu di 17 Ramadan. Namun proses sebelumnya, sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang disebut dengan malam barokah itu tadi, itu menurut pemfasir, Al-Quran diturunkan itu sekaligus dari Arsy ke langit pertama. Jadi 30 juz ya, 6.236 ayat itu, 114 surah itu turun sekaligus dari Arsy ke langit pertama yang disebut dengan Baitul Izzah. Baitul Izzah. Nah, di malam nuzul Quran 17 Ramadan itu turunnya di ayat yang pertama, ya Iqra, 5 ayat surah Al-Alaq itu, dan seterusnya. Itu yang pertama. Ini ayat pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Nah, jadi turun dari Arsy ke langit pertama itu sekaligus 30 juz, lalu disimpan di Baitul Izzah. Ada yang mengatakan Baitul Ma'mur. Nah, dari Baitul Izzah atau Baitul Ma'mur itu turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril itu berurutan. Nah, jadi berangsur-angsur sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sesuai dengan situasi dan kejadian ketika itu. Maka ada ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat itu ya. Itu terjadi ayatnya itu. Ini berangsur-angsur sampai 22 tahun gitu. Baik. Lalu mengapa harus berangsur-angsur ini sepertinya Ustaz? Apakah memang di dalam Islam, dalam Al-Quran juga dinyatakan berproses angsur-angsur ini ada sebab seperti itu Ustaz? Ya tentu. Seperti yang saya jelaskan tadi kan ada ilmu asbabun nuzul ya, yang menyebabkan ayat itu turun. Kejadian-kejadian, peristiwa kejadian. Ya, contohnya ketika orang-orang kafir mengajak Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan perdamaian. Sehari menyembah Tuhan kita, mereka nyembah, besoknya ngajak Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhan mereka. Jadi nah, ini akan ada sebab ya. Maka turunlah surah Al-Kafirun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai lakum dinukum waliyadin. Ini ada sebab, ini asbabun nuzul. Jadi sesuai situasi yang terjadi pada umat Islam pada waktu khususnya Nabi Muhammad, ayat itu turun. Itu asbabun nuzul namanya. Ini berurutan nanti itu. Baik, ini ada proses turunnya tadi dari arsy-nya Allah ke Baitul Izzah. Ini kadang-kadang kita juga sering mendengar itu yang namanya Lailatul Qadar nih Ustaz. Nah, ini gimana perbedaannya Ustaz dengan nuzul Quran dan Lailatul Qadar? Ya, ini diperjelas dengan surah Al-Qadar sendiri. Namanya surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an itu di malam Qadar. Nah, di malam Qadar itu artinya malam ketentuan Allah ya. Karena seluruh yang akan kita terima dalam hidup ini ditentukan di malam Qadar itu. Nah, maka dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Di malam turunnya Al-Quran itu. Nah, maka terjadi perselisihan antar ulama. Ada yang menafsirkan bahwa Al-Quran itu turun di malam-malam 20 ke atas. 20. Di ganjil, malam ganjil. Tapi menurut Al-Quran surah Al-Anfal tadi, ketika pertemuan perang Badar antara pasukan kafir dengan pasukan umat Islam, itu terjadi 17 Ramadan. Jadi ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang malam-malam ganjil di malam-malam 20 ke atas dari bulan Ramadan. Baik Ustaz. Saat ini kan kita sudah masuk di 15 Ramadan ya Ustaz. Nah, bagaimana kira-kira kita sebagai umat muslim untuk mengisi hari-hari kita untuk dalam arti memperingati nuzul Al-Quran ini Ustaz? Ya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri kan, bahwa awaluha rahmah, wa awsatuha maghfirah, akhiruha itqun minan nar ya. Jadi fase pertama 10 itu ya rahmat Allah bagi orang-orang yang berpuasa itu, lalu 10 kedua itu ampunan. Ya, di peningkatan lagi ya, nanti 10 terakhir kebebasan dari api neraka. Jadi laksana kita yang mengikuti lomba. Jadi kalau babak penyisian kan ya masih santai-santai juga gitu ya. Nah, di babak semifinal itu mulai dipilih
mulai dipilih orang-orang yang betul-betul untuk menjadi pemenang itu ya kelihatan. Apalagi di babak finalnya, tidak semua orang bisa masuk babak final. Ya, yang banyak babak belur makanya gitu ya. Bukan babak final, babak belur ya. Babak belur. Ya. Jadi tentu kita harus meningkatkan ibadah kita di malam-malam yang kedua ini untuk mempersiapkan di malam babak terakhir, babak 10 hari terakhir itu. Nah, makanya Rasulullah itu kan di babak terakhir itu kebanyakan ya itikaf di masjid. Dia tidak banyak yang dengar dan sebagainya itu. Baik, sebelum kita melebar ke arah situ, Ustadz, kembali lagi ke kitab Al-Quran, bahwa Al-Quran tadi sebagai barokah, seperti Ustadz yang sampaikan. Artinya di sini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini bisa dijelaskan, Ustadz? Betul. Ya, saya memang mengamati kata-kata barokahnya itu ya. Iya. Banyak orang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran Karim itu. Termasuk bangsa kita Indonesia ini loh. Dengan kata barokah itulah maka kita bisa merdeka. Coba dilihat itu mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, dengan berkat rahmat Allah. Dengan ini kami nyatakan kemerdekaan Indonesia. Berkat. Barokah ya. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, kalau barokah itu ziyadatul khair. Kalau orang mendapatkan keberkahan itu, dia pasti bertambah-tambah kebaikan bagi orang yang mendapatkan keberkahan itu. Nah, jadi kita, apapun yang kita terima dari Allah ini, kalau penuh barokah, insya Allah bertambah-tambah kebaikannya. Nikmat yang kita terima itu barokah, walaupun sedikit. Walaupun sedikit, adi ya. Walaupun sedikit, kalau barokah, insya Allah sampai cita-citanya. Kebanyakan orang rezekinya banyak, tapi tidak barokah, kurang terus, malah menjadi masalah rezekinya itu. Makanya saya selalu sampaikan kalau ibu-ibu itu kalau rezekinya pas-pasan, pas ya barokah, insya Allah semua hajatnya sampai. Kan banyak orang tidak senang kalau rezeki pas-pasan. Pak Andi senang nggak senang? Rezeki pas itu ya enak, rezeki barokah. Pas mau beli mobil ada duitnya. Pas mau renovasi rumah ada duitnya. Itu barokah namanya. Daripada berhamburan tapi tidak barokah. Ya banyak kan orang-orang pejabat yang siang malam tidak bisa tidur, takut ketangkep KPK gitu ya. Ya itu. Karena kita keberkahan tadi ya. Tapi tidak barokah. Lebih baik kita yang barokah, walaupun pas-pasan tapi barokah, insya Allah apa yang kita cita-citakan tercapai. Karena ziyadatul khair. Itu makna barokahnya ya. Jadi Al-Quran ini barokah. Siapapun yang rajin membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, pasti mendapatkan keberkahan itu. Fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Kalau di akhirah pasti, karena Rasul menjamin, Iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang rajin membacanya. Pada hari kiamat nanti dia akan dapat syafaat dari Al-Quran. Nah di dunia ya pasti. Ya, kalau istilah para alim ulama itu ya, kalau dia mendengar membaca Al-Quran itu dengan niatkan karena Allah, ibarat dia menanam padi, ya, dia nanam padi, tapi rumput ikut tumbuh. Nah, itu. Nah, kalau dia dengar baca Quran dan sebagainya karena ingin mendapat popularitas, ingin mendapat pujian, suaranya merdu, hafal Al-Quran, karena itu saja, itu ibarat menanam rumput. Lah padi tak mungkin tumbuh. Baik, Ustaz. Tentunya bagaimana cara kita menempatkan Al-Quran agar Al-Quran ini barokah untuk dalam kehidupan kita, dan nanti tentu kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan. Setelah jeda berikut kami akan kembali. Barokah cinta Ramadan, barokah cinta Ramadan, barokah cinta Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas nama pimpinan dan karyawan TPRI Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini, teriring doa kami bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan hidup, segera keluar dari kesusahan. Bagi Anda yang sedang menderita sakit, segera disembuhkan. Serta bagi Anda yang menganggur, segera mendapat pekerjaan. Teriring doa juga bagi Anda yang beruntung dan berkecukupan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya. Pada prinsipnya manusia hanya berikhtiar dan berdoa. Tuhanlah yang menentukan. Selamat berpuasa. Cepat tepat tingkat SMA Sumatera Selatan. Baik, Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan. Dan tentunya kita masih membahas tema kita pada hari ini tentang Nuzulul Quran bersama Kiai Haji Nawawi Denci Al-Hafiz. Dan kembali kami mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami tentunya di layanan interaktif 0711313454. Baik, Ustadz, kita lanjut kembali Ustadz. Mungkin kita bahas lagi ini tentang proses tadi ya Ustadz ya. Proses bagaimana Al-Quran itu tadi turun secara berangsur-angsur ini Ustadz ya. Nah, kalau kita berbicara masalah berangsur-angsur, timbul pertanyaan nih Ustadz, bagaimana ketika zaman para sahabat ya mungkin untuk mengumpulkan sebanyak 30 juz ini tadi Ustadz. Ya mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Baik. Yang pertama, tadi kami menjelaskan bahwa dari Arash ke langit pertama Baitul Izzah itu sudah lengkap 30 juz. Ya. Artinya sudah ada konsep Allah. Betul. Ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini ya. Nah, tinggal lagi nunggu waktunya. Waktunya. Nah, turunnya berangsur-angsur itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, kok bisa jadi 30 juz yang rapi seperti itu ya, yang sekarang kita nikmati ya. Nah, karena pada waktu itu kan belum dicetak. Nah, belum dicetak. Lalu di mana? Yang pertama biasanya kalau turun wahyu itu Rasulullah itu mengumpulkan para sahabat. Memberikan saya menerima wahyu dan sahabat mengingat itu. Yang masing-masing ingat itu. Nah, ada juga yang jadi juru tulisnya juga nulis, apakah di pelepah kurma, apakah di kulit unta itu ditulis. Itu. Nah ini sampai terakhir, ayat terakhir yang menurut yang umum ya, di surah Al-Maidah setelah 22 tahun itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina itu. Ini pengesahan sudah selesai 30 juz. Itu belum dibukukan. Ya, sampai Rasulullah meninggal.
Tapi Rasulullah kan setiap Ramadan itu istilahnya itu bertadarus dengan malaikat Jibril Ya. untuk mengecek lagi hafalan ayat-ayat yang sudah turun Ayat-ayat. itu ya. Artinya waktu itu sudah urutan Rasulullah itu. Kan waktu dia deras dengan apa? Tadarus dengan malaikat Jibril itu udah urutan. Iya, Makanya didengar lagi sahabat begini. Nanti kalau disusun begini. Nah, dari 114 surah itu memang 113 surah itu turunnya ya apa ya istilahnya bergencal-gencel tidak sekaligus. Tidak Contohnya sekaligus. di malam pertama nuzul Quran itu ya Al-Alaq cuma 5 ayat. 5 ayat. Iqra sampai ya Allamal a'lam ya lam ya'lam itu ya. Nah, situ aja 5 ayat saja. Nanti ayat lain lagi Mudaththir. Nah, kecuali surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah itu 7 ayat sekaligus dia. Sekaligus Jadi surah dia langsung surah. Disebut Sab'ul Mathani, Ummul Quran ya, Ummul Kitab karena memang dia sekaligus surah makanya diletakkan di pertama. Iya. Walaupun bukan yang pertama turunnya. Yang pertama kan 5 ayat pertama Al-Alaq Iya, itu. Al-Alaq. Nah, kalau yang lain itu ya sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, tapi itu tadi Rasulullah setiap Ramadan itu mengulang ayat-ayat yang sudah disampaikan oleh malaikat Jibril untuk disimak oleh malaikat Jibril. Artinya urutan sudah. Iya. Nah, nanti sahabat menyesuaikan dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Tetapi belum dijadikan buku karena belum ada percetakan. Belum ada pencetakan. Jadi para sahabat mencatatnya, ada yang jadi juru catat ya, itu di kulit onta dan di pelepah kurma. Dan yang paling dominan adalah hafalan. Hafalan. Nah, sampai Rasulullah meninggal. Oke. Nah, nanti setelah Rasulullah meninggal, naiklah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Ini pun belum tercetak. Terjadi peperangan Yamamah waktu itu, Ya. yang memakan orang-orang hafal Quran itu syahid banyak sekali. Masya Allah. Jadi banyak. Nah, dari kasus peperangan Yamamah inilah Sayyidina Umar itu menghadap khalifah yang menyampaikan kekhawatirannya kalau setiap peperangan orang hafal Quran banyak yang meninggal, bukan tidak mungkin nanti Al-Quran ini akan hilang. Akan hilang. Lalu mengusulkan kepada khalifah, bagaimana kalau kita cetak saja Quran ini, nah, supaya bisa dinikmati oleh generasi penerus. Lalu Sayyidina Abu Bakar nanya, apakah itu bukan bid'ah? Karena Rasulullah tidak mencetak. Nah, di sini timbul bid'ah yang mana? Makanya perkembangan menjadi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalah. Nah, ini termasuk bid'ah hasanah. Bid'ah itu kan barang baru. Iya. Barang baru tapi baik. Itu dijawab oleh Sayyidina Umar, iya bid'ah tapi bid'ah hasanah. Bermanfaat untuk yang lain. Nah, kalau begitu oke. Makin oke juga. Oke ya. Kata saya khalifah, sampean kumpulkan orang-orang hafal Quran. Itu bukan sebentar loh. Bukan sebentar. Itu sangat selektif sekali. Sangat selektif. Jangan sampai Quran itu salah. Iya, betul. Ada yang hafal 30 juz. Dia memelihara domba ya, memelihara domba. Ternyata hafalannya bagus. Setiap sore biasanya dia memanggil dombanya itu dengan keranjang dengan rumputnya. Sekali waktu dilihat oleh sahabat, dia memanggil dombanya itu dengan keranjang saja, tidak ada rumputnya. Sementara domba hafal kalau ada keranjang ada rumput. Ya binatang kan begitu ya. Sehingga domba ngikutannya. Nah, sahabat juga, loh kok domba dibohongi? Iya. Tidak ada rumputnya, tidak diterima hafalannya walaupun lancar. Jadi bohong sedikit pun tidak bisa. Jadi sangat-sangat selektif. Makanya memakan waktu lama. Sampai turun Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar menjadi khalifah, belum tercetak. Barulah pada khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan baru tercetak Al-Quran. Itu makanya disebut Mushaf Utsmani. Itu pun belum lengkap. Maaf, belum lengkap karena antara ba dengan ya sama, belum ada titiknya. Antara nun juga dengan ba sama. Itu terjadi di zaman tabi'in, baru ditambah-tambah itu setelah terjadi kasus-kasus. Artinya memang bertahap. Cuma itu anehnya ya. Karena memang Al-Quran dijamin Allah ya di surah Al-Hijr ayat 9 itu bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan zikir itu dan kami yang akan memeliharanya. Dan itu tidak pernah terjadi kekeliruan sampai saat ini dan ya. Insya Allah sampai akhir zaman. Dengan makin banyaknya orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi terjadi kekeliruan pasti cepat ketahuan. Karena otak ini tidak bisa dibohongi. Nah, jadi itu. Jadi proses penurunannya seperti itu dan sampai menjadi buku sekarang ini itu ya panjang. Memang prosesnya. Yang jelas
yang mengkonsepkan itu ya Allah ya. Lalu Rasulullah meneruskan itu kepada kita. Jadilah Al-Quran yang sekarang kita nikmati. Artinya memang di zaman sahabat ya itu. Zaman sahabat, ya, makanya disebut Utsman Mushaf bin Affan. Utsmani. Oke. Baik Ustadz, kita kembali lagi ini ke Al-Quran sebagai petunjuk ya, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkadang ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita ketika menjalani hidup itu, kalau kita tidak ada petunjuk, artinya kita ngauridur bahasanya itu Ustaz ya. Nah, ini bagaimana Ustaz kita menempatkan Al-Quran dalam kehidupan kita yang terkadang kita lupa seperti itu dengan aktivitas pekerjaan. Ini Ustaz dapat dijelaskan Ustaz? Iya. Makanya baik, napanya terima dulu? Kita terima dulu ini Ustaz. Sudah ada pemirsa yang ingin bergabung. Ya, baik. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, Hikmah Ramadan. Halo. Kalau kita membaca ayat itu. Halo. Mohon maaf, dengan Bapak siapa, Bapak? Namanya Pak siapa? Apa benar kalau kita membaca? Pak Kamil ya. Oke. Ya. Silakan Pak Kamil. Nah, betul ya. Pak Kamil. Insyaallah, Pak Kamil dari Palembang. Nampaknya terputus. Ulang lagi nanti. Iya, nanti kita tunggu kembali. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi tadi Ustadz, bagaimana cara kita menempatkan Al-Quran ini agar senantiasa menjadi pedoman hidup ya, Ustadz. Tafadhol. Itu ada sinyalmen Rasul ya. Barang siapa dia meletakkan Al-Quran itu di depan, maka Al-Quran itu akan membawanya ya ke dalam surga. Barang siapa yang meletakkan Al-Quran itu di belakang, ya Al-Quran itu akan mendorongnya masuk ke dalam neraka. Jadi kita ini hidup ini menyesuaikan dengan Al-Quran. Jangan Al-Quran itu disesuaikan dengan kehidupan kita. Kalau Al-Quran jelas-jelas melarang, ya mudah. Itu ya tidak ada ampun lagi ya. Jadi kita ngikuti itu aja. Baik Ustaz, kita terima kembali ini, nampaknya masuk. Halo, Assalamualaikum, Hikmah Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Bapak? Dengan Pak Munzir Kebun Bunga, Pak. Pak Munzir, silakan. Pak Munzir, silakan Pak Munzir. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustaz, sempat nanya Pak. Ada dampak dari membaca Al-Quran, katanya ada pengaruh Pak. Iya. Umpamanya kita membaca surat Al-Waqiah untuk terhindar dari membaca, kemudian kedua membaca surat Yusuf agar disenangi seluruh masyarakat. Apa benar ini Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munzir dari Palembang, silakan mungkin Ustaz. Ya, Pak Munzir ya. Di dalam tafsir memang menjelaskan ada fadilat tersendiri surah-surah itu ya. Karena biasa kita baca dan sebagainya. Contohnya surah Al-Mulk itu jelas hadisnya itu Nabi mengatakan bahwa orang yang menghafal surah Al-Mulk itu dia akan terbebas dari siksa kuburnya. Nah, gitu ya. Lalu orang yang rajin membaca dan menghafal surah Al-Waqiah, yaitu Allah mudahkan rezekinya. Ini terjadi kasus sahabat Ibnu Abbas, seorang pedagang yang tidak pernah bangkrut ya. Lalu ditanya oleh sahabat yang lain, apa kira-kira? Ternyata ya Ibnu Abbas itu ya mengamalkan membaca surah Al-Waqiah setiap pagi. Jadi sebelum berangkat ke tokonya dia baca Waqiah dulu, surah Al-Waqiah. Makanya rata-rata orang-orang Minang yang terkenal pedagang itu ya hafal semua Al-Waqiah itu. Al-Waqiah. Ya, Al-Waqiah itu Pak. Saya pernah, sama artinya lagi makanya. Terkenal pedagangnya gitu ya. Nah, jadi setiap surah itu ada fadilat tersendiri. Seperti surah Yasin. Kata Rasulullah, ya Yasin itu kan qalbul Quran, artinya Quran. Yasin lima quri'alah. Jadi surah Yasin itu sesuai dengan niat orang yang membacanya. Jadi apapun niat kita untuk membaca surah Yasin ya sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat, kata Rasul kan. Jadi kalau kita ingin hajat baca Yasin, ada orang meninggal ya baca Yasin karena sesuai niatnya. Yang lebih abdul lagi ya memang seluruh Quran itu yang dibaca ya. Nah, jadi kalau tidak sempat ya itu yang tadi baca yang inti-inti tadi seperti surah Al-Kahfi. Hadis Rasul mengatakan siapa yang membaca surah Kahfi dari malam Jumat sampai menjelang sholat Jumat itu dia membaca surah Kahfi, dia terjaga kesehatannya dari Jumat ini sampai ke Jumat depan.
Jadi ini jelas ya, ada fadilat tersendiri. Dan ini memang dijelaskan oleh Rasul SAW. Artinya memang setiap surat itu memang ada fadilah-fadilah tersendiri ya Ustaz ya. Ya, tapi yang jelas kita mengambil apa yang disampaikan oleh Rasul. Jadi kalau masalah fadilat itu tadi Allah yang menentukan ya. Karena kita ingin satu huruf itu berapa kebaikan yang kita dapatkan. Itu yang inti ya. Intinya. Baik, insya Allah terjawab ini Pak Munzir tadi ya. Kita terima telepon kembali. Halo, assalamualaikum, Hikmah Ramadan. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, Bapak? Dengan Yanto. Pak Yanto di mana Pak? Di Kertapati, Pak. Oke, terima kasih Yanto, Pak. Kertapati. Silakan dengan pertanyaannya Pak Yanto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yanto? Ustaz, ini kita punya anak Ustaz ya. Ya. Anak kita sekarang kelas 4 SD ini. Dari kelas 1 SD itu udah lumayan banyak hafalan Qurannya Ustaz ya. Tapi beranjak ke kelas 2, 3, 4 dan juga kita agak tidak bisa mengimbangi dengan perkembangan anak, yaitu dengan gadgetnya HP Ustaz ya. Nah, dia banyak pegang HP, jadi dan juga ditambah dengan tidak sekolah ini, jadi dia kan hafalannya semakin berkurang Ustaz. Nah, yang kami minta saran dari Ustaz, tips-tips apa yang bisa kami lakukan untuk agar hafalan anak kami ini tadi kembali fokus dan kembali didapat lagi. Oke. Baik. Itu saja Pak Yanto. Dan ini ada Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz kalau kita berjalan di pasar-pasar ini kan masih banyak Ustaz yang kita jenguk makan secara terang-terangan Ustaz. Dan menurut pendapat Ustaz, apa sih yang harus kita lakukan kalau melihat orang yang tidak berpuasa? Terus kita terganggu juga Ustaz itu. Oke. Ya, cukup Ustaz. Oke, baik. Makasih. Terima kasih Pak Yanto dari Kertapati. Silakan Ustaz. Yanto di Kertapati, alhamdulillah punya anak yang kelas 4 SD sudah punya hafalan Al-Quran. Seiring waktu masa pandemi ini banyak belajar daring, banyak main gadget ya. Ini memang tantangan ya. Ada hasil hadis Rasul yang mengatakan bahwa memelihara hafalan Al-Quran itu kan seperti memelihara onta yang liar. Pak Yanto ya, onta yang liar itu kata Rasulullah, kalau setiap hari kita tidak ikat ya, maka dia akan lari lepas. Dan kalau dia sudah lepas, untuk menangkapnya kembali lebih sulit. Jadi hafalan Al-Quran itu seperti onta yang liar. Makanya dalam banyak hadis itu Rasulullah lebih banyak menyebutnya dengan hamalatul Quran. Ya, hamilatul Quran. Ini ada yang mengibaratkan ya. Mengibaratkan seperti orang yang hamil. Orang hamil itu kan apa yang terpikirkan? Pasti orang yang hamil itu terpikirkan supaya hamilnya ini cepat keluar. Nah, itu Quran seperti itu. Maunya cepat hilang dari orang yang menghafalnya. Nah, itu dengan berbagai macam cara, ya, iblis ya bentuknya itu pastinya, ya. Nah, yang tip yang utama adalah disiplin untuk mengulangi. Makanya disebut hafid. Hafid kalau praputra, kalau putri hafidhah, artinya pemelihara. Yang namanya melihara itu ya dijaga terus. Ya dijaga setiap hari, dijingoi, dibersihkan dan lain sebagainya. Lah aku ini baiklah hampir 50 tahun ngapal Quran itu masih tetap setiap hari itu harus diulang. Ya kalau tidak diulang ya hilang dong namanya hafalan ya. Nah, apalagi banyak main HP dan lain sebagainya ya tetap permasalahan itu macam-macam. Nah, makanya jangan banyak masalah. Salah satunya supaya jangan banyak masalah, kalau nyingok mau makan di pasar cepatlah berlari, tidak usah dijingok. Kalau kita jingok menimbulkan pemikiran, ngapo ini wong Islam tidak puasa, akhirnya ini mikir terus ya, akhirnya Qurannya juga jadi bingung juga ya. Jadi tidak usah ke pasar,
enggak usah dijingok. Ya, terus ada yang ngurusnya itu. Iya. Ada yang ngurus kita enggak usah. Yang jelas jaga diri kita, keluarga kita jangan sampai seperti itu. Qu anfusakum wa ahlikum naro, kata Al-Qur'an ini. Iya. Jadi diri kita. Jadi itu enggak usah dipedulikan. Karena kita mungkin dia musafir, mungkin dia lagi udzur, kalau perempuan mungkin kan dan memang dia sakit dan sebagainya. Jadi tidak ada solusinya itu. Yang penting kita mikirkan bagaimana kita untuk maksimal berpuasa untuk diri kita pribadi tentunya ya. Baik. Dan tentunya pemirsa, kami kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0711311444 dengan tema kita pada hari ini Nuzulul Quran. Kita lanjutkan kembali Ustadz. Ustadz, tadi kita nampaknya masih lagi ya. ini kalau Ustadz nampaknya memang banyak ini ingin telepon ini. Kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Tolib. Pak Roni. Tolib. Oh, Pak Tolib. Silakan Apa kabar Pak Tolib? Di mana Pak Tolib? Di rumah. Oh, di rumah. Rumahnya di mana? Baik. Ini tak nak nanyo Silakan. kalau wong bujangan jadi imam tu boleh tak mau kalau Bujangan jadi imam. Oke. Ya. kan bacanya pasir dia. Bujangan tapi fasih ya? Yo, terima Oke, kasih Pak Tolib. Baik, terima kasih Pak Tolib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bujangan jadi imam. Ya, ada hadis Rasul ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Ya. Jadi yang menjadi imam dari satu kaum itu adalah yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Nah, itu ya intinya ya. Jadi Rasul tidak nyebut bujang, lakawin, budo dan sebagainya. Tapi dengan persyaratan tentunya itu. Jadi kalau menjadi imam itu kan pilihan. Kalau makmum kan tidak pilihan, silakan saja kan. Yeah. Jadi imam itu kan pemimpin. Tentu dilihat juga kepakihannya. Artinya pemahamannya tentang ilmu fikih. Betul. Lalu akhlaknya. Imam itu kan jadi contoh. Betul. Jadi contoh. Jadi tidak cuma bacaannya saja bagus. Dari urutan-urutan itu antara fasih bacaannya dengan ilmu fikihnya itu rebutan jadi pemenang. Bisa saja kalau hafalannya banyak, suaranya merdu, jadi imam enak, tapi nggak ngerti ilmu fikih. Contohnya dia imam salat subuh hari Minggu, kebetulan habis salat subuh dia olahraga. Pakai celana pendek. Oh iya. Nah, itu kan nggak fikih kan, auratnya di mana? Tadi imam kok. Nah, harus ngerti dia. Artinya ini tidak boleh terbuka. Saya sudah jadi imam. Artinya tanggung jawab imam itu besar. Bukan di waktu salat saja semestinya, Iya, di masyarakat itu juga dinilai. Nah, makanya imam itu kan harus jadi contoh. Jadi contoh. Jadi makanya kalau memang yang lain bacaannya kurang bagus, ya tidak masalah, bujang tidak masalah. Karena ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah kata Rasulullah. Nah, cuma dilihat juga akhlaknya, Betul. ilmu fikihnya. Nah, jadi dilihat kalau memang ada yang sudah nikah, memang bacaannya bagus, hafalannya banyak, ya ilmu fikihnya juga mumpuni, ya lebih utama yang sudah nikah tentunya begitu toh. Oke. Urutannya itu kan ada 100 urutan untuk menjadi imam itu. Sampai maaf itu kalau dia bacaannya sama, hafalannya sama, sampai wajahnya gantengnya sama, sampai istrinya sama 4, katakan maaf ya ini. Anaknya juga sama 5, 3 laki-laki 2 perempuan sama, sampai harta kekayaannya sama. Urutannya seperti itu. Jadi ambil yang lebih gitu. Makanya selektiflah para takmir masjid memilih imam. Karena kemakmuran masjid itu tergantung dengan imamnya. Kalau kan ada 5 itu, ada 3. 3M itu yang membuat masjid itu makmur itu ya 3M. Kalau sekarang pandemi M itu ya, ya mencuci dan sebagainya. Memakai masker segala macam. Terima dulu. Baik. Kita terima kembali ini pemirsa ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Hikmah Ramadan. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Halo. Ya, halo. Dengan Bapak siapa, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabai di Perumda Bekasi Kilometer 7. Baik, Pak Pak Syafi'i di KM7, Pak, silakan. Silakan Pak Syafi'i dengan pertanyaannya, Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak Syafi'i. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dengan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saya mau tanya Pak mengenai ya. Fadilah menghafal apa? Menghatamkan Al-Quran.
menghatamkan Al-Quran? Ya. Baik. Apa-apa saja aja Pak. Oke. Baik. Oke, terima kasih Pak Syafi'i. Silakan Pak Ustaz. Syafi'i di KM7 Fadilah. Palembang. Oke. Di bulan Ramadan ini memang Al-Quran paling banyak dicari ya. Betul. Rata-rata masjid kekurangan Quran itu ya. Tapi kalau habis Ramadan sayangnya Mulai Al-Quran lagi. yang nganggur ya. Ini fenomena. Ya, idealnya memang kita itu ya setiap hari tidak boleh lepas dari Al-Quran. Iya. Ya, karena memang Al-Quran kan jadi imam kita tadi. Nah, jadi kita harus khotam memang. Dan fadilat yang luar biasa itu adalah ketika kita membaca doa khatmil Quran. Itu ada lebih 60.000 malaikat ikut mengaminkan doa orang yang khatam Quran itu. Bayangkan ya, malaikat ini bukan manusia. Bukan manusia. Ya, jadi apa yang dihajati oleh orang yang khotam baca Al-Quran itu, insya Allah apa yang diniatkannya itu. Makanya rugi kalau kita tidak khotam Quran, terutama di bulan suci Ramadan ini. Saya sampaikan ada kasus ya, ada kasus Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar dari Hadramaut, Yaman, yang menjadi imam di masjid di Yaman itu, yang kebiasaan beliau ini khotam Quran setiap malam Jumat setelah sholat tahajud malam-malam. Iya. Ketika beliau diangkat menjadi imam di Masjid Nabawi di Madinah, kebiasaan itu beliau teruskan. Jadi setiap sholat tahajud malam Jumat dia khotam berdoa. Dan dia berdoa di dalam Masjid Nabawi karena dia imam bisa masuk. Dulu kan Masjid Nabawi itu kalau setelah sholat Isya ditutup. Nanti jam 4 azan pertama di babul salam itu baru bisa masuk. Nah, ketika itu ada seorang sahabat malam Jumat itu yang datang ke Masjid Nabawi itu lebih awal. Jam 3 dia sudah datang di depan pintu untuk masuk, nunggu azan pertama jam 4 itu. Dia melihat Imam Hasan Al-Basri ini lagi menghadap kiblat di atas sajadah mengangkat tangan berdoa di malam Jumat itu. Dan yang aneh didengar oleh sahabat ini, yang mengaminkan doa Imam Hasan Al-Basri itu sepertinya penuh Masjid Nabawi itu. Amin, amin. Padahal Imam Hasan Al-Basri sendirian mengangkat tangan berdoa. Ketika pintu babul salam dibuka, sahabat ini langsung masuk dan sholat tahiyatul masjid. Dan setelah sholat satu masjid mendekati Imam Hasan Al-Basri bertanya, Pak Imam, saya jam 3 sudah di depan pintu. Saya lihat Pak Imam mengangkat tangan berdoa, dan yang merasa aneh saya kok aminnya penuh masjid ini padahal tidak ada orang. Nah, disampaikan oleh Imam Al-Basri, itu kebiasaan saya setiap malam Jumat khatam Quran, berdoa khatmil Quran. Dan yang mengaminkan yang kamu dengar suaranya itu tadi adalah jin Islam yang dari Yaman sudah hafal saya malam Jumat khatam Quran. Mereka datang setiap malam Jumat ke sini mengaminkan doa saya. Merinding kok saya mendengar itu. Bayangkan jin Islam saja dari Yaman itu datang untuk mengaminkan doa orang khatam Quran. Nah, makanya Rasul menjamin orang yang doa khatam Quran itu hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tidak khatam Quran. Tidak sempat kita baca, ikut orang tadarusan di masjid. Tidak sempat juga ikut sholat tarawih, kan banyak masjid yang satu malam satu juz tarawihnya, ada yang setengah juz dan sebagainya. Yang mendengarkan sama dengan membaca. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi dapat sama dengan yang membaca. Itu ikut khatam juga. Makanya orang sering kalau doa khatam Quran itu pasti meneteskan air mata. Pasti meneteskan air mata. Karena ya tidak bisa membayangkan ya berapa kebaikan yang diberikan Allah kepada Masya kita. Allah. Apalagi Jadi memang Pak Yanto tadi ya? Iya, Pak Syafi'i. Pak Syafi'i, maaf ya. Itu fadilat yang luar biasa. Jadi kalau kita doa khatam Quran, apa yang kita hajatkan sampaikan pada ketika doa khatam Quran itu. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memang seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa satu huruf dari kita membaca Al-Quran itu ada 10 kebaikan ya, 10 kebaikan. Itu kalau di luar Ramadan, Ustaz? Bukan, kalau kita mendengar itu dalam keadaan tidak berwudu. Kalau dalam keadaan berwudu itu 25 kebaikan. Kalau dia mendengar atau membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu dalam sholat, satu hurufnya 50 kebaikan. Masya Allah. Jadi meningkat-ningkat itu ya. Itu saat di bulan suci Ramadan ya? Ramadan bertambah lagi, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sunnah menjadi wajib ini balasannya. Jadi luar biasa ya. Jangan sampai kita sia-siakan ini Ustaz ya, di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak, terutama dengan Al-Quran Karim yang penuh barokah ya. Bulan yang penuh barokah. Baik Ustaz, Al-Quran kan diturunkan tentu bukan sekedar bacaan semata ya Ustaz ya, adalah pedoman untuk kita bagi umat muslim. Nah, agar kita lebih mencintai lagi Al-Quran, mungkin bisa dijelaskan Ustaz keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran ini Ustaz, dalam gayaan Ustaz. Ya, keutamaan jelas ya. Orang-orang yang membaca Al-Quran, pertama
ada hadis Rasul yang mengatakan itu. Iya. La yukhrafu qari'il Quran. Tidak akan terkena penyakit pikun orang yang rajin membaca Al-Quran. Oke, terhindar dari penyakit ya Ustaz ya. Ya, kenapa? Nah, karena orang yang baca Quran dia selalu menjaga kesuciannya. Paling tidak sebelum baca Al-Quran dia berwuduk terlebih dahulu. Iya. Dia menutup auratnya. Dia menghadap kiblat. Apalagi di atas sajadah dia ngajinya itu. Jadi dia bersih terus dan itu tidak akan membuat dia pikun. Apalagi dia menghafal dan hafalannya itu membuat dia segar terus ingatannya dan kerja terus otaknya kan. Nah, yang membuat kita jadi pikun kan karena vakum otak ini kan. Orang yang biasa kerja begitu pensiun vakum otaknya, ya itu yang buat kita. Makanya kalau dia, saya ingat pesan guru saya Allah yarham, kalau saya boleh sebut namanya Allahumma Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Begitu beliau melihat saya ngaji tilawah tahun 80 itu, saya ada acara marhaba, saya ngaji tilawah qari. Setelah selesai dipanggil, sini Nawawi, kau gelak ngapal Quran enggak? Oh pengen Pak ya. Kalau kau cuma tilawah, paling sampai umur 40 tahun napas kau panjang, suara kau bagus. Tapi kalau ngomong hafal sampai kau mati itu. Pengen sekali. Nah, itu yang memotivasi kita itu. Baik Ustaz, ini satu yang poin kami tangkap bahwa keutamaan Al-Qur'an, kita membaca Al-Qur'an salah satunya adalah terhindar dari penyakit pikun. Nanti kita akan lanjut kembali Ustaz tentunya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan. Baik. Barokah cinta Ramadan, barokah cinta Ramadan, barokah cinta Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan dan karyawan TPRI Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini, teriring doa kami bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan hidup, segera keluar dari kesusahan. Bagi Anda yang sakit, segera disembuhkan. Serta bagi Anda yang sedang menganggur, segera mendapat pekerjaan. Teriring doa juga bagi Anda yang beruntung dan berkecukupan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya. Pada prinsipnya manusia hanyalah berikhtiar dan berdoa. Tuhanlah yang menentukan. Selamat berpuasa. Lepas ke? Nó đã gạt đi si bu. Balik lah hai dah. Aku yang kebalingan. Coba tepat tingkat SMA Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan dengan tema kita pada hari ini Nuzulul Quran bersama Ustadz Kiai Haji Nawawi Denci Al-Hafiz. Tentunya kembali kami mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0711311454. Baik Ustadz, mungkin kita lanjutkan kembali nih Ustadz, bahwa seperti apa keutamaan dari yang membaca Al-Quran. Namun kita angkat lagi ini telepon. Ini kalau Ustadz Nawawi memang banyak yang mau nelpon ini Ustadz, kayaknya pemirsa ini. Kangen kayaknya. Iya, kangen sama Ustadz
Nawawi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, Bu? Ibu Yati di Mata Merah. Ibu Yati di Mata Merah. Apa kabarnya Ibu Yati? Sehat? Ini Pak Ustadz. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini Pak. Ini kalau misalnya kita sudah sholat ngaji Yasin itu jam lebih sholat itu mana itu Ustadz? Itu boleh tidak itu Ustadz? Oke. Terima kasih itu Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini setiap kali setelah sholat langsung ngaji Yasin maksudnya. Ini bagaimana Ustaz? Jelaskan. Nah iya bagus ya baca Quran. Baca Quran tuh ya. Iya, karena memang idealnya kita ini kan setiap hari baca Quran. Nah, jadi mau baca Yasin, mau baca apa bagusnya memang urutan supaya bisa khotam tadi. Nah, jadi bagusnya Bu Yati, Bu Yati ya. Ibu Yati. Nah, kalau memang biasa baca mulai dari awal Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai nanti khotam bisa baca doa. Khotam. Nah, kalau Yasin biasanya di WDT di malam Jumat gitu ya, khusus-khusus. Nah, tapi kalau memang tidak mampu ya tidak apa-apa, baca Quran Yasin kan Quran juga gitu. Daripada tidak baca apa-apa sama sekali. Bagus itu, bagus ya. Insya Allah ini terjawab ya Ibu Yati bahwa itu bagus bagus karena ya satu ayat kan berapa hitungnya tadi? Surat Yasin, tapi memang 83 ayat itu kan. Iya, 83 berapa hurufnya nanti dihitung itu. Iya, baik. Nah, Ustadz kita lanjut kembali ini Ustadz, keutamaan dari membaca Al-Quran tadi. Kita kalau yang pertama terlepas dari insya Allah penyakit pikun ya Ustadz. Ini bisa mungkin ada keutamaan yang lainnya Ustadz. Ya. Yang jelas begini. Al-Quran itu kan tuntunan kita. Iya. Tuntunan kita dalam kehidupan ini untuk menuju jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita itu ingin mengikuti aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Di samping kita membaca, menghafal, lalu kita menerapkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu. Itu yang lebih pas untuk disebut Al-Quran berjalan. Nah, kalau sekedar hafal kan belum tentu ya bisa menerapkan juga. Jika satu ayat dia baca, dia terapkan, itu Al-Quran berjalan. Baik. Terima kasih teleponnya. Nampaknya banyak penelpon nih memang hari ini Ustaz, kita terima kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Saya ingin nanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa nih Pak? Dengan siapa Pak? Ya, dengan siapa lumayan ini? Dengan siapa namanya dengan Pak? Siapa namanya Bapak? Ini apa nih? Saya baca surat Al-Kahfi atau Yasin, Ar-Rahman, Ar-Rahman, tapi akan tidak tahu maknanya. Ya, mana jadi hukumnya? Tidak tahu maknanya. Baik. Biasa jadah, terus apa nih? Tapi tidak tahu mana. Dan lagi pula doa ini ada doa, misalnya doa kata kan panjang, apa tidak mentang-mentangan, kalau panjang itu, jadi mana jadi itu. Oke. Hukumnya dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman ya tadi di Ogan Ilir. Pak Firman. Dia menanyakan ini Ustadz, bagaimana kalau membaca hanya surat Al-Kahfi, surat ya mungkin surat tertentu saja maksudnya Ustadz ini. Apa hukumnya seperti itu? Al-Kahfi, Yasin kan surat Al-Quran juga. Iya. Artinya sama ya Ustadz. Sama ya Al-Qurannya. Nggak apa-apa diterusin. Iya. Doa juga silakan. Karena memang kita disuruh berdoa. Iya. Doauni astajib lakum kata Allah kan. Ya, doa akasa, doa apa silakan. Tetapi yang jelas ya kita itu kalau rajin baca Al-Quran, ada hadis Rasul juga ya. Barang siapa yang sibuk zikrullah, salah satunya zikir itu kan membaca Al-Quran. Sehingga dia nggak sempat lagi untuk berdoa memohon kepada Allah karena sibuknya zikrullah, membaca Al-Quran itu atau memelihara hafalannya sampai dia tidak sempat berdoa. Apa yang ada dalam hatinya itu akan diijabah oleh Allah. Dia nggak sempat lagi untuk minta apa-apa, tapi karena sibuk ingat dengan Allah. Itu udah main hati ya. Udah main hati ya. Udah main hati. Sehingga dia nggak sempat berdoa, tapi dia ada keinginan. Ini sering terjadi memang. Rata-rata orang-orang yang hafal Quran seperti itu. Dia ingin ini, tapi karena nggak sempat, sibuknya ngurusi hafalannya. Ya, contohnya untuk jadi imam malam ini dia harus ulangi Al-Qur'annya 1 juz gitu. Sehingga dia tidak sempat untuk menyiapkan pembukaan puasanya ini, pengen ini. Ternyata ada saja yang datang nanti nganterin. Masya Allah. Allah kan maha segalanya ya. Itu sering kejadian aneh-aneh seperti itu. Jadi sibuk-sibuklah zikrullah. Terutama di bulan suci Ramadan ini ikhlas karena Allah, bukan karena keinginan tertentu. Tapi Allah maha mengetahui.
Apa yang ada di hati kita, Allah Maha tahu. Baik, Jadi, Ustaz. itu luar biasa kejadian-kejadian yang pernah dialami orang-orang yang memang memelihara Al-Quran biasanya seperti itu. Oke. Baik, ini menarik yang disampaikan oleh Pak Harul Yogan dilihat tadi bahwa bagaimana kalau saat kita berdoa tapi tidak tahu dengan artinya ini Ustaz. Nah iya, yang jelas kan doa itu intinya yang kita tahu apa tujuannya. Nggak usah detail ini begini. Tujuan doa itu apa? Kita ingin apa? Itu saja. Nggak usah mendetail. Allah Maha tahu. Ya, jadi nggak perlu didetail betul. Sama dengan sholat kan, nggak usah mendetail maknanya begini. Yang penting kita tahu tujuannya. Oke, baik Ustaz. Ini mana yang lebih baik nih Ustaz ketika kita ingin mengambil fadilah suatu surat. Anggaplah misalkan surat Al-Waqiah. Keinginan kita ini agar rezeki kita dilancarkan seperti itu. Nah, tapi di sisi lain mana yang lebih baik? Apakah kita harus hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala atau dengan tanda kutip karena ingin dilancarkan rezeki kita membaca surat itu? Nah, ini mana ini Ustaz? Ya, yang utama kan ridho Allah tentunya. Kalau sudah diridhai Allah ya sudah semuanya. Itu tadi, walaupun kita tidak sempat untuk berdoa, ya Allah ridho apa yang di hati kita, ya Allah pasti. Artinya tidak masalah begitu niat kita. Untuk memotivasi tidak masalah. Enggak masalah itu Ustaz. Untuk memotivasi tidak masalah. Sama dengan anak-anak yang sekarang lagi demen-demennya menghafal itu kan. Iya. Nah, apa memotivasi? Tujuan menghafal itu bukan untuk kuliah di kedokteran dan sebagainya. Kita kan mencari ridho Allah. Ridho Allah, Masya Allah. Baik Ustaz, kita terima kembali nih pemirsa yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Muslim Pak di Palembang. Oke, Pak Husin di Palembang. Silakan dengan pertanyaannya Pak. Pak Husin, silakan Pak Husin. Pak Muslim ya. Oke, Pak Muslim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada ikut grup di WA tuh Wan Jutan. Iya. Apakah setiap kita udah selesai Wan Juz itu kita harus doa hatam Quran itu kan? Itu aja Ustaz pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung saja Ustaz. Iya, yang disebut khatam itu kan selesai. Selesai 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.047 kalimatnya, 325.425 hurufnya. Itu selesai semua, baru doa khatam. Kalau satu juz ya doa Allahumma arhamna bil Qur'anil azim aja. Jadi bukan doa khatam Quran, doa keberkatan dari baca Al-Quran itu. Jadi sama-sama Allahumma arhamna bil Qur'an itu. Kalau doa khatam kan ada kata-kata khatamnya. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an itu kan. Itu harus 30 juz namanya khatam. Pak Husin ya. Bagus. Iya, Pak Muslim. One juz satu hari satu juz itu bagus. Baik, Pak Muslim, insya Allah ini terjawab ya. Ini Ustadz, ketika kita ingin menghafal Al-Quran, jangankan menghafal, membaca saja nih, karena banyaknya keutamaan di dalam setiap huruf yang kita baca, banyak berkah di situ, banyak pahala yang kita dapat. Nah ini terkadang justru kita untuk membacanya saja godaannya juga lumayan tinggi, lumayan besar ini Ustadz. Mungkin karena keutamaannya tadi ini bagaimana Ustadz agar kita istiqomah bisa membaca Al-Quran, terus ya insya Allah juga bisa menghafal seperti ini Ustadz. Tafadhal Ustadz. Ya ada pepatah kita itu kan gitu, ala bisa karena biasa. Jadi kalau kita biasa ya enggak jadi masalah itu ya. Bisa lewat saja ya, karena memang sudah biasa kita begitu. Makanya kan kita baru membaca itu kan disunahkan untuk ta'awuz. Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika kamu akan memulai baca Al-Qur'an ya berlindunglah dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya. Ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, insyaallah kalau syaitannya tidak sempat menggoda ya tahan lama itu ya. Yang jadi masalah itu baru baca setengah halaman matolah berat ya. Nah itu yang sering terjadi. Matolah berat, belum lagi kaget nak buang angin dan sebagainya itu. Nah kalau dia sudah biasa ya bisa terjadwalkan. Ngantuknya terjadwalkan dan juga buang anginnya juga terjadwalkan karena ini jadwalnya untuk ngaji deh gitu. Jangan kamu ganggu syaitan gitu. Jadi mulai ngaji syaitan jauh, kami mau baca Quran gitu. Ya selain itu juga kita harus tahu betul keutamaannya tadi Ustadz ya, membaca Al-Quran tadi seperti apa membaca keutamaan tadi. Jadi dari diri kita sendiri sebetulnya. Jadi kita sendiri yang mengatur. Nah, kalau kita sudah biasa kita kerjakan begitu ya insya Allah ada apa. Ya orang-orang yang hafal Quran itu rata-rata seperti itu. Bangun tidur itu untuk ngimam subuh, dia duduk di kloset, maaf ya.
walaupun tidak dilafazkan, tidak diucapkan, otak ini jalan. Ini sudah ayat ini apa, tidak diucapkan, tapi otak jalan. Dia sambil duduk itu. Untuk ini sudah ayat ini apa, sudah ini, itu mulai kerja ya. Karena untuk melatih. Insya Allah. Artinya ketika kita berbicara Al-Quran juga tentu ada syafaat di situ ya Ustaz. Nah ini mungkin bagaimana nih Ustaz bisa dijelaskan antara syafaat terhadap orang yang bisa menghafal Al-Quran untuk memberikan syafaat mungkin untuk keluarganya nantinya di akhirat, ini bisa dijelaskan Ustaz? Ya kan yang bisa memberikan syafaat itu kan sama Rasulullah. Kalau kita selalu bersolawat kepada Rasulullah, mendengar nama Nabi Muhammad disebut, kita salawat Sayyidina Muhammad, ya kita akan mendapatkan syafaat. Yang kedua, Al-Quran itu sendiri. Al-Quran. Ya, kan jadinya jelas tadi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti bagi orang yang rajin membacanya di dunia ini. Nah, lalu bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran gitu ya. Itu ada hadis Rasul yang mengatakan bahwa orang-orang yang hafal Al-Quran itu diberi hak untuk memberikan syafaat kepada orang yang dicintainya. Cuma terbatas 10 orang yang paling dicintainya. 10 orang hanya. 10 orang. Jadi setiap orang hafal, ya terutama ya orang tuanya pasti gitu kan. Nah, makanya berebut-rebutlah untuk mencintai orang-orang yang hafal Al-Quran, menyenangi dan memeliharanya. Salah satu memelihara hafalan Al-Quran orang yang hafal itu dengan menjadikan mereka imam di masjid, di musola. Dengan demikian hafalannya terpelihara dan disenangilah orang-orang hafal Quran itu. Insya Allah dia akan ingat nanti di akhirat, bapak itu dulu ya, paling senang dengan orang-orang yang baca Al-Quran. Dan pasti ya, dia ingat, ini salah satu yang 10 yang saya sepati. Artinya memang aset terpenting kita untuk di akhirat itu salah satunya untuk mendidik anak kita untuk menghafal Al-Quran. Kalau memang kita bukan orang yang mungkin penghafal Al-Quran. Apalagi kalau anaknya, kalau anaknya yang hafal itu di akhirat kan orang tuanya kan akan dipakaikan mahkota. Mahkota itu yang terangnya lebih terang dari matahari, sehingga orang tuanya kaget, kok mau dipakai mahkotanya? Ya karena anaknya hafal Quran. Anaknya itu. Jadi bertekadlah ibu bapak yang tidak hafal tapi anak cucunya bisa menghafal, supaya nanti bisa memberikan syafaat kepada nenek moyangnya itu. Insya Allah ya. Masya Allah. Baik Ustadz, mungkin terakhir ini Ustadz, bagaimana agar kita dan orang-orang sekitar kita ini tentunya dapat mencintai Al-Quran dengan istiqomah seperti ini Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, yang pertama apa yang disampaikan Rasul, ibda binafsik. Mulailah dari diri sendiri. Jadi walaupun tidak ngomong, tapi kelakuannya setiap hari baca Quran, pasti orang sekitarnya akan, dia baca Quran, akan mengikuti ya. Akan mengikuti. Apalagi kita karena ya contoh itu kan lebih baik, terutama anak keluarga kita. Nah, kalau kita cuma ngomong ngaji, nggak apa-apa dia ada ngaji. Betul. Jadi mulailah dari diri sendiri. Nah, jadi insya Allah yang lain akan ikut. Kedua, jadikan membaca Al-Quran itu kenikmatan yang tak terbalaskan. Jadi begitu kita membaca Al-Quran itu nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau sambil menikmati alur ceritanya. Terjadi dialog dan sebagainya. Sambil baca itu ya bisa jadi orang yang bisa meneteskan air mata, terjadi begitu dapat nikmat dia rasa senang, membaca ayat-ayat azab dia merasa ketakutan, sedih dan sebagainya. Itu kan dinikmati Al-Qurannya itu. Itu lebih lagi. Sehingga menyatu. Ketika dia menjadi imam sholat, ayat yang dibaca itu menyatu dengan dirinya, dan makmum juga hanyut. Karena selain dia hafal, dia juga menikmati bacaannya itu. Dan merasakan bahwa kita berdialog kepada Allah. Bertadabbur. Nah, yang ketiga, sesuai dengan zaman saat ini ya. Anak-anak kan sudah setahun tidak belajar tatap muka. Daring. Ini tantangan bagi keluarga yang main gadget itu ya, HP sebagainya, itu tolong orang tua agak selektif. Ya, usahakan HP-nya bisa berbunyi untuk ngaji terus. Masya Allah. Jadi boleh dia main tapi HP-nya ngaji. Jadi bisa jadi dari dengar terus itu dia lama-lama hafal. Karena orang hafal itu kan bermacam-macam. Ada dari pendengaran, ada dari penglihatan dan sebagainya.
Nah, kalau dia dengar terus, Baik. insya Allah dia. Baik Ustadz, Alhamdulillah ini nampaknya kita sudah di penghujung acara. Syukron atas pencerahan pada hari ini. Semoga insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan juga pemirsa yang telah bergabung dan juga telah menyaksikan tayangan ini. Semoga ini dapat menjadi pencerahan kepada kita untuk semakin maksimal memanfaatkan di hari-hari terakhir kita di bulan suci Ramadan untuk selalu berinteraksi tentunya kepada Al-Quranul Karim. Dan akhir kata saya ini Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.